Baik, di sini saya akan memperlihatkan video tari pagi tepas sapu. Nah, sebelum saya memperlihatkan video, saya akan menjelaskan sedikit tentang tari pagi tepas sapu. Nah, tari pagi tepas sapu ini adalah tarian yang berasal dari adat Amatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, tarian ini bisa dipertunjukkan untuk menjemput tamu, adat, atau pada suatu acara pernikahan. Nah, tarian ini merupakan pengganti kebiasaan kaum bangsawan Makassar di masa lalu yang gemar menyambung ayam saat masuknya Islam. Gerak tarian ini menggunakan sapu tangan atau biasa disebut dengan pas sapu, dengan gerakan seperti tengah menyambung ayam. Nah, untuk memperjelas, silahkan simak video berikut ini.
Masyarakat pun mencari hal yang bisa diadu, hal lain untuk menghibur sekaligus menyalurkan minat mereka. Makanya terciptanya tarian Pagite Pasapu yang menyambut sapu tangan atau pas sapu. Nah, pada tarian sapu tangan ini dianggap sebagai ayam yang disambungkan. Nah, sekarang Pagite Pasapu itu menjadi tarian untuk menjemput tamu adat atau pernikahan. Nah, tarian ini diiringi dengan nyanyian dan alat musik sembari menyambung sapu tangan ataupun ikat kepala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pertempuran Lengkong. Peristiwa berdarah ini bermula dari Resimen Infe TRI di Tangerang. Resimen ini mengelola Akademik Militer Tangerang tanggal 25 Januari 1946. Mayor Daan mogok pemimpin puluhan taruna akademik untuk mendatangi markas yang di Jepang Lengkong untuk melucuti senjata pasukan Jepang. Mogok didampingi oleh sejumlah perwira antara lain Mayor Wibowo, Letnan Suetopo, Letnan Suebianto, Dijahadika Kusumo. Dengan menghindari 3 truk dari 1 jeep militer, mereka berangkat ke Lengkong ke depan pintu gerbang markas. Tentara Jepang memberhentikan mereka, hanya 3 yang boleh masuk, yaitu Mayor dan mogok Mayor Wibowo dan seorang taruna akademik militer. Nah, peristiwa berdarah ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa Pertempuran Lengkong. Pada waktu itu akademik militer berpusat di Tangerang sehingga banyak yang menjadikan korban adalah taruna. Untuk mengenang peristiwa Lengkong tersebut ada 2 tempat yang bersejarah. Yang pertama itu adalah Taman Makam Pahlawan atau TMP Taruna yang bertempat di Jalan Daan Mogok, Jalan Raya Jakarta Serang. Dan yang kedua adalah Monumen Lengkong yang berada di wilayah Serpong, dibangun berdampingan dengan taman, dan mogok itu berdiri pada tahun 1993 di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pada didampingi oleh prasasti monumen terukir nama-nama taruna dan perwira yang gugur. Dan untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit video tentang mengenai tentang pertempuran Lengkong. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang mungkin sudah jarang didengar, sebuah cerita pertahanan kemerdekaan yang bahkan hampir dilupakan oleh bangsanya sendiri. Cerita ini berjudul Peristiwa Pertempuran Lengkong. Peristiwa pertempuran ini bermula dari Resimen 4 TRI di Tangerang. Pada tanggal 25 Januari tahun 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna akademi dari Resimen 4 untuk mendatangi Kapten AB, seorang pemimpin tentara Jepang di Lengkong yang saat itu belum kooperatif. Mayor Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Letnan Subianto Joyo Hadi Kusumo, Letnan Sutopo, dan Mayor Wibowo. Dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer, mereka pun berangkat menuju Lengkong. Sekitar pukul 16.00, pasukan ini tiba di markas Jepang di tengah-tengah kebun karet. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya 3 orang yang diperbolehkan masuk. Semula proses pelucutan berlangsung lancar. Tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dari arah yang tersembunyi. Senja yang tadinya damai menjadi berdarah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula diserahkan. Lantas berlangsung pertempuran yang tak seimbang. Karena kalah kuat, korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 34 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Dan sekarang masih tersisa markas Jepang sebagai saksi bisu atas peristiwa tersebut. Di dekat markas Jepang tersebut juga dibangun Monumen Palagan Lengkong sebagai apresiasi dan penghormatan atas pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam peristiwa ini.
Di dinding monumen tercantum sejarah singkat mengenai peristiwa Lengkong, juga nama-nama dari 3 perwira dan 34 taruna Akmil yang gugur.